Warte, ja, ich habe dann erklärt. Yalla yalla. Bismillah. Atau tuh. Bersama saya ini adalah Pak Masmud, ya. Pak Masmud itu Orang tua. ya orang tua atau ayah dari almarhumah Watiri, ya, anak bapak ya, anak yang meninggal di Saudi Arabia. Betul Pak ya? Betul. Yang dianiaya oleh majikan. Majikan. Ya, ibu almarhumah Watiri ini berangkat kerja ke luar negeri itu tahun berapa, melalui siapa? Tahun 2023. 2023. Bulan berangkat bulan 1 atau bulan 2. Karena posisinya saya masih di luar. Oh, kamu masih di luar? Iya. Di luar negeri juga. Sebagai TKW. TKW juga. Ini kan saya mendapatkan kabar dari KBRI ya, bahwa almarhumah Ibu Watiri ini ternyata ilegal. Ya. Sehingga setelah ramai kemarin pemberitaan, dan saya juga sudah sampaikan di media, sejak terima kuasa tanggal 7 Maret 2026 Pak ya, waktu masih puasa itu, kemudian ramai pemberitaan Polres Indramayu juga ya, sudah turun ya. Iya. Sudah turun ke rumah ya Pak ya. Iya. Dan tadi juga memang saya sudah konfirmasi sama Kanit PPA Polres Indramayu, memang membenarkan setelah kami pemberitaan itu turun ke rumah ya, datang ke rumah Bapak kan, untuk memintai informasi ya sementara. Dan besok ya, tadi kan sudah dengar ya, untuk datang ke Polres ya, untuk membuat laporan resmi ya atas dugaan tindak pidana memberangkatkan TKI yang tidak sesuai prosedur ya, atau tindak pidana perdagangan orang. Jadi orang yang memberangkatkan almarhumah Ibu Watiri ini ya, sudah diketahui ya, Sudah. namanya. Itu memberangkatkannya bagaimana tadinya informasinya? Informasi yang saya dapat diiming-imingi uang fee yang lumayan besar. Diiming-imingi uang fee oleh sponsor tersebut. Iya. Sampai berapa itu iming-imingnya? 12 juta. Iya. Karena ada iming-iming uang fee yang besar itulah ya, kemudian tertarik untuk berangkat lagi. Iya. Baru berangkat di 2023. Itu nggak ada komunikasi. Kalau mau ngabarin itu pas kirim uang aja. Setelah sampai di Saudi, berapa bulannya dapat kabar itu Pak? Ya, 4 bulanan ya. 4 bulanan. 4 bulanan itu ada kabar. Nah, kabar pertama itu waktu baru 4 bulan itu Pak, itu ngasih tahu nggak mengenai kondisi dia kerja bagaimana, majikannya bagaimana? Nggak ada omongan. Iya, nggak ada omongan. Nggak ada omongan. Iya. Oke, terus kabarnya dapat rutin? Dapat kabar lagi? Dapat kabar lagi ya pas kirim 8 juta. Jadi pas ngabarin bapak itu kalau mau kirim aja. Kirim uang. Ngomong sama bapak. Oh, jadi kirim pertama 900.000 itu setelah bekerja 4 bulan. Iya. Oke. Kemudian kirim kedua ngabari lagi ya setelah berapa bulan? Ya 2 bulan. Tambah 2 bulan lagi berarti. 6 bulan berarti. Ya. 6 bulan kirim 8 juta. 8 juta. Ngabari lagi itu ya? Iya. Juga nggak ngomong nggak bahwa ada majikannya itu bagaimana, nggak ngomong. Kemudian
Kirim ketiga kirim ketiga. setahun itu Iya. ya. Mm-mm. Setelah setahun. Iya. Ya. Kirimlah 17 juta. Iya. Itu terakhir komunikasi. Iya. Ya. Ngomongnya gimana terakhir itu? Ya cuma itu aja, cepet aktif. Nomor kirimnya kan lewat pos, jadi tinggal kasih nomornya aja, kasih ke kantor pos, cepetan aktif, cepetan diambil, udah itu aja. Itu aja. Iya, Nggak ada omongan lain. nggak ada, Lalu nggak ada kabar. nggak ada, Nggak kirim uang juga. nggak ada. Nggak ada. Mm. Tahu-tahu di tahun 2026 Enam. ini Mm. ya Bapak keluarga dapat kabar. Iya, Kapan pertama kali dapat kabar? Itu tanggal berapa? tanggal 15 bulan Februari. 15 Februari Mm-mm. 2026. Iya, Yang ngabari Bang Puro siapa? saudara. Saudara. Iya, Saudara ada di mana? di Riyadh. Di Riyadh. Iya, Namanya Mama Ngasep. Mama Ngasep. Mm-mm. Orang mana kan? Mama Ngasep. Orang sama Segeran Kidul. Segeran Kidul Iya, juga. iya. Sama Tanjung. Mm-mm. Gimana ngabarinya waktu itu? Pas nama WNI Nurwatiri binti Masmud Sarta, terus dikirimlah ke saya, pertama itu ke saya, terus iya Mang kenapa, telepon lah, ada kabar nggak ada, berapa tahun, 2 tahun, pas saya pulang 2024 itu bener-bener nggak ada, saya kan pulang bulan 7. Iya. Terus tanya bapak ada kabar nggak ada, karena saya pulang bulan 7 pun nggak ada omongan apa. Terus jangan kaget ya, udah nebak nih, tapi apa, jangan kaget apa. Terus dikabarkan sudah meninggal. Kata Mang Ngasep. Iya, kata Mang Ngasep. Telepon ya? Iya, telepon. Lalu menceritakan nggak meninggalnya kenapa? Enggak, Saat itu? belum. Belum. Enggak ada, iya. Cuma mengabarkan kalau sudah tidak ada. Oke. Apa bukti yang dikirimkan bahwa Ibu Watiri ini sudah meninggal oleh Mang Ngasep? Ada kalau dari Mang Ngasep nggak ada bukti, tapi dari Mang Ngasep kalau mau tanya lebih lanjut, tanya di KBRI bagian pemandi jenazah. Dikasih nomor lah itu. Oh, dikasih. Iya, nomor dikasih. Petugas pemandi Jenazah. di KBRI Riyadh. Iya, ya. Terus saya langsung kontak. Maaf Pak, saya perwakilan keluarga dari Ibu Watiri. Apa benar sudah meninggal? Kami sebagai keluarga memastikan apakah kabar itu benar. Terus dikasih kayak KTP, Iqomah. Iya, KTP. Ternyata di situ langsung balas, responnya cepat, bagus. Apakah ini benar? Apa keluarga dari Ibu Watiri? Iya, saya adiknya. Terus dikasih itu, iya benar. Siapa nama petugas pemandi jenazah di Pak Aan. Pak Aan. Iya. Aan Jubaidi ya. Iya. Terus? Ya itu sudah, iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal pas tanggal 9 Februari. Oke. Jadi dikabari tanggal 15 15 Februari dan meninggalnya itu ya ditemukannya itu jenazah itu tanggal 9 Februari. Iya. Dikirimkan tuh bukti-bukti meninggalnya. Iya. Dikirim itu aja, KTP aja, karena KTP cuma aja. ada KTP aja. Saya pengen lihat Ya. jasadnya itu nggak Jasadnya, bisa, mukanya. nggak ada. Nggak ada. Iya, katanya nggak boleh karena orang sana itu haram, nggak gitu. boleh dilihat. Jadi mukanya Nggak bisa ada. dilihat. Iya, nggak ada. Cuma memastikan apakah memang benar itu keluarga kami, kakak saya itu nggak ada. Nggak boleh. Oke. Yang dikirim apa? Kalau bukan muka jasadnya itu. Itu aja, Iqomah. Iya. Oke. Kalau tanggal 13 Maret ya, Iya. keluarga mendapatkan surat ya Iya. dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, ya. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, ya, atau
DIT TWNI. Nah, ini di dalam surat ini DIT Perlindungan WNI ya, Kemenlu memberitahu ya bahwa pada tanggal 12 Februari 2026 KBRI Riyadh telah menerima laporan dari staf Direktorat Urusan Jenazah Kementerian Kesehatan Provinsi Riyadh, Arab Saudi terkait wafatnya seorang WNI atau PNI atas nama Nurwatiri binti Masmud. Ya. Nah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, jenazah almarhumah ya, telah disimpan di kamar mayat Direktorat Urusan Kematian Kementerian Kesehatan Provinsi Riyadh. Jenazah masih menjalani pemeriksaan lanjutan dari kedokteran forensik guna mengetahui penyebab kematian. Ini laporan dari Kemlu kan. Nah, kemudian pada tanggal 23 Februari 2026 KBRI Riyadh kembali menerima informasi dari pihak kepolisian sektor Iskan dan Wiuzarat yang menyampaikan bahwa pelaku penganiayaan saudari atau almarhumah ya, yaitu seorang wanita berkewarganegaraan Arab Saudi telah ditangkap ya, dan ditahan di penjara wanita Al-Malas Riyadh. Nah, berarti sejak 23 Februari 2026 KBRI telah menerima informasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap almarhumah Nurwatiri anak bapak ini sudah ditangkap Pak, dan sudah ada di penjara wanita Al-Malas Riyadh. Itu Pak, jadi sejak 23 Februari sudah ditangkap. Ini lebih lanjut, sekiranya ahli waris berkeinginan untuk melanjutkan penuntutan kisos hukuman mati atas kasus dimaksud kepada pihak pelaku, mohon dapat menyiapkan dokumen sebagai berikut ya. A. Membuat penetapan ahli waris di pengadilan agama setempat. Apabila ada ahli waris yang masih di bawah umur, agar dapat dilengkapi juga dengan penetapan wali yang dibuat di pengadilan agama setempat. Penetapan ahli waris selesai, saya mengurus penetapan wali dari anaknya almarhumah ya, untuk ditetapkan bapak sebagai walinya. Nah, kemudian membuat surat kuasa khusus untuk penuntutan kisos ya. Dan itu ya. Nah, ini ditandatangani oleh PLT Direktur Perlindungan WNI, yaitu Heni Hamidah. Ini sama isinya dengan yang waktu malam-malam tanggal 7 ya, kita komunikasi dengan pihak KBRI ya. Iya. Sama. Nah, ini tertulisnya datang kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya arahannya. Ya, terima kasih buat Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri ya. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri atas bantuan dan pelayanannya selama ini untuk keluarga almarhumah Ibu Nurwatiri ya, dari Segeran Kidul, Indramayu. Dan saya juga apresiasi ya buat petugas pemandi jenazah Pak Jubaidi ya, kemudian yang kemarin komunikasi sama kita ya Pak Hamzah ya 4 orang ya namanya tidak lupa. Yang dua laginya. Dan apresiasi juga buat Kanit PPA Polres Indramayu yang langsung sigap ya, langsung ke rumah ya, ke rumah keluarga setelah ada pemberitaan ya. Besok ya kita ke Polres Indramayu ya untuk membuat laporan secara resmi ya. Dan ini nanti tugas dari Polres Indramayu, penyidik Polres Indramayu untuk mengungkap dan menangkap pelaku dugaan tindak pidana penempatan PMI non prosedural atau tidak sesuai prosedur ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu ancaman hukumannya bisa sampai 10 tahun dan denda bisa sampai 15 miliar.
Kemudian yang kedua bisa dikenakan juga dengan pasal 4 ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Itu ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara. Ini tugas penyidik Polres Indramayu, mudah-mudahan pelaku dan sindikatnya ketangkap ya, Amin. biar tidak ada korban lagi. Karena Saudi Arabia itu sudah lama moratorium. Tahu nggak? Iya. Iya, ngerti kan moratorium? Artinya tidak boleh Iya, ya, tidak boleh. penempatan ya, PMI ya, atau TKI ke negara yang sedang moratorium kan gitu. Iya. Jadi kalau ada sponsor yang mengirimkan atau menempatkan ke perusahaan yang menempatkan ya, ke PMI ke negara yang sedang moratorium, itu sudah pasti ilegal. Ini kalau nggak ilegal pasti ada asuransi, ya nggak? Iya. Karena ilegal akhirnya sulit ya, makanya untuk dipulangkan pun Iya. sulit. Ya, maka pembelajarannya hati-hati ya kalau kerja ke luar negeri. Iya. Harus tahu mana negara yang sedang moratorium, mana yang tidak. Demikian.